Saya lagi baca satu buku, dan menurut saya buku itu cukup menarik, dan ada satu tema atau alinea dalam buku itu yang memberikan sesuatu yang baru buat saya, ya, pengertian yang baru. Nah, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, dan saya harap bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu dan Saudara, ya. Nah, buku itu mengatakan di dalam mengupas firman Tuhan di dalam Lukas pasal 9 ayat 23, ya, dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Nah, tentu yang menjadi pertanyaan kita, apa sih yang namanya menyangkal diri dan memikul salib setiap hari? Nah, kalau kita buka firman Tuhan yang lain, di dalam Roma pasal 6, ya, misalnya Roma pasal 6 ayat 11 sampai dengan 13, saya akan bacakan begini. "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya." Nah, sampai di sini dulu. Nah, saya atau kita ini telah mati bersama dengan Kristus di kayu salib, itu harus menjadi kenyataan yang mutlak. Ya, di buku ini dikatakan begitu. Nah, tanggung jawab kita dalam menyangkal diri setiap hari ialah mengingat kebenaran ini dan menganggapnya demikian, dan menyatakan dalam hidup kita. Jadi, kita harus meyakini, mempercayai kenyataan bahwa aku telah mati bersama dengan Kristus di kayu salib. Manusia berdosaku telah mati di kayu salib bersama dengan Kristus. Dan akibatnya dosa itu tidak berkuasa lagi dalam tubuhku yang fana. Dan aku punya kuasa untuk tidak menuruti keinginan dosa itu. Ini yang harus kita ingat-ingat, yang harus kita pikirkan setiap kali kita terangsang untuk berbuat dosa atau ada dorongan untuk berbuat dosa. Wah, kalau gitu berat dong. Ya memang, Tuhan Yesus berkata, kamu harus memikul salib setiap hari. Kamu harus menyangkal diri. Menyangkal diri apa? Menyangkal keinginan kita. Dulu, waktu kita belum mati di kayu salib bersama dengan Kristus, dikatakan dosa itu berkuasa atas kita. Maksudnya berkuasa apa? Ya, kita itu diperintah oleh dosa. Jadi pada waktu kita keinginan untuk berbuat dosa, kita nggak bisa bendung. Udahlah jadi berbuat dosa. Karena dosa itu menguasai hidup kita. Berkuasa atas hidup kita. Tapi dikatakan sekarang dosa itu sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Karena dosa, manusia dosa kita telah disalib bersama dengan Tuhan Yesus di kayu salib. Sudah mati. Jadi dosa itu nggak bisa memerintah kita lagi, nggak bisa menguasai diri kita lagi. Kecuali kita dengan sengaja menyerahkan diri untuk berbuat dosa. Ya, itu. Makanya dikatakan kita harus memikul salib, menyangkal diri setiap hari. Ya, berat, ya memang berat, tapi kita hidup minta anugerah Tuhan. Nah, jadi kemudian di buku ini sampaikan begini, saya berdiri di atas fakta bahwa saya telah disalibkan. Saya tidak memerangi keinginan-keinginan saya yang berdosa yang muncul dalam diri saya dan menggoda saya untuk berbuat jahat. Keinginan dosa itu mungkin masih muncul, ya, dalam diri kita, menggoda kita untuk berbuat jahat. Tetapi dikatakan, ya, sebaliknya saya memalingkan mata dari keinginan daging dan merenungkan kenyataan bahwa saya telah mengenakan Kristus, bahwa kepenuhan Kristus ada di dalam saya. Dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup saya, bahwa saya bebas untuk menjalani kehidupan saya yang kudus. Nah, ini, ya. Jadi pada waktu dosa itu menggoda diri kita, keinginan daging menggoda kita, cepat kita palingkan, ya. Jangan fokus ke keinginan berbuat dosa itu. Palingkan, memalingkan. Kepada apa? Kita harus bakar. Memalingkan pada kebenaran ilahi, fakta ilahi. Fakta ilahinya apa? Kita katakan bahwa aku sudah mengenakan Kristus. Manusia dosaku telah mati. Ada kepenuhan Kristus
dalam hidupku. Nah, sekarang bagaimana? Itu kan orang bilang, itu mah teori, kadang-kadang suka begitu kita ya. Itu mah teori. Bagaimana praktiknya? Nah, ini buku ini bagus. Dia menjelaskan contohnya ya, contohnya. Dan saya akan bacakan. Saya akan bacakan begini, ya. Dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pencobaan datang, bagaimana saya dapat menganggap diri saya mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Kristus? Nah, ini kan seperti tadi di Roma pasal 6. Misalnya, jika seorang kawan yang saya percayai mengkhianati kepercayaan saya, reaksi pertama saya ialah saya langsung merasa terluka yang akan dicetuskan dalam bentuk kemarahan dan satu dorongan untuk membalas. Ini adalah manusia lama saya yang merespon, bereaksi, ya. Sebegitu jauh saya belum berbuat dosa, saya hanya sangat tergoda. Pada titik ini, saya tidak mau buka mulut atau bertindak apapun, karena saya tahu jika saya berbuat demikian, saya akan berdosa karena bertindak atas kehendak sendiri. Sebaliknya, saya akan mengalihkan pikiran saya ke dalam, yaitu kepada Kristus yang diam di dalam saya. Saya akan mengingat kenyataan bahwa saya telah mati terhadap respon-respon pribadi atau reaksi-reaksi pribadi. Walaupun mereka, maksudnya dosa itu menggoda saya atau keadaan menggoda saya, mereka tidak lagi berkuasa untuk membuat saya mentaatinya. Ingat, dikatakan kita sudah mati bagi dosa, dan dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Saya akan berfokus kepada Kristus yang adalah hidup saya dan berdoa. Nah, ini doanya bagus nih ya. Tuhan, saya merasa sakit hati dan marah. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk mengampuni. Tetapi Tuhan, Engkaulah sumber kasih yang kekal di dalam saya. Engkau bahkan mengampuni di tengah-tengah penderitaan yang paling hebat. Jadilah bagi saya segala yang saya butuhkan saat ini. Penuhi saya dengan kasih-Mu, pengampunan-Mu, pengertian-Mu, dan belas kasihan-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, musnahkan segala yang dapat bangkit melawan saya. Kadang-kadang perlahan-lahan, kadang-kadang segera timbul kelegaan, dan kelepasan dari sakit hati dan kemarahan. Dan ada pancaran Roh Kudus di dalam diri saya. Ketika semua respon kedagingan saya telah tertelan di dalam Yesus, saya dapat menanggapi kawan saya dengan karakter Kristus. Saya dapat menjadi hamba pendamaian dan sebagai utusan damai sejahtera. Saya dapat melalui proses ini dalam beberapa detik, menit, jam, bulan, atau bahkan tahun. Jika saya memilih untuk memelihara luka-luka saya atau melekat pada tanggapan-tanggapan kedagingan saya terhadap godaan, saya tidak akan pernah bergerak melampaui reaksi-reaksi yang egois. Jika saya berfokus pada godaan dan kuasanya terhadap saya mencoba untuk memerangi daging dengan daging, saya akan selalu hidup dalam kekalahan. Maksudnya apa? Kita mencoba melawan kemarahan, sakit hati dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kasih karunia Tuhan. Itu namanya, kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, daging lawan daging. Dan kalau kita hadapin itu, dikatakan kita akan mengalami kekalahan. Tetapi jika saya berdiam diri di dalam hadiratnya, mengutarakan kelemahan dan kebutuhan saya kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan menanggapi dengan kata-kata kasih karunia dan visi kemenangan, saya akan mengalahkan kebencian, dendam, dan sakit hati. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita disuruh, dikatakan, menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Maksudnya apa? Kita harus berdiri atas kebenaran mutlak. Kita harus berdiri atas firman Tuhan. Kita harus berdiri kepada fakta ilahi. Tadi salah satu contohnya adalah bahwa aku telah mati bagi dosa. Dan dikatakan akibatnya dosa tidak berkuasa lagi atas hidupku. Ya Bapak Ibu, jadi pada waktu kita tergoda untuk berbuat dosa, dorongan untuk berbuat dosa, ya sekarang kita nggak harus melakukan, karena dosa udah nggak berkuasa lagi. Kita bisa mengatakan, ingat, kita harus mengatakan kebenaran ilahi, fakta ilahi, dan bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan.
Tadi contohnya, saya jelas ya, bagaimana kita bebas dari sakit hati, kebencian, dan hidup dalam kemenangan. Ini yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati.